Tidak terpuji wisatawan yang berkunjung ke Desa Adat Kete, Kesu, di Toraja Utara, Sulawesi Selatan menjadi viral di media sosial dan mendapat kecaman. Meski telah meminta maaf, kedua wisatawan ini kembali dibawa ke lokasi oleh polisi untuk diserahkan ke Dewan Adat Toraja untuk menjalani sanksi adat. Kedua wisatawan ini dianggap sudah melecehkan leluhur suku Toraja. Hai guys, oh my god, udah lama Halo, banget gak sih kita nggak halo. ketemu? Apa kabar nih? Baik Baik. dong. Alhamdulillah baik. Gimana Hanin kabarnya? Kalian kalian gak kangen aku apa? Udah lama banget loh kita nggak video Enggak. call. Kangen lah sini main-main. Ya ayo sini main ke rumahku. Oh ya, kira-kira kalian selama liburan ngapain aja nih? Jadi kayak Tiduran Ngapain paling ya? tiduran. Paling rebahan di rumah, nonton-nonton aja sih. Gabut. rebahan, tiduran. Dia mah emang paling bisa dia rebahan. Ada yang scroll-scroll. Tuh. Aku sih seringnya jadi scroll-scroll TikTok atau IG gitu nggak sih? Jadi karena gabut, ya nggak? Benar-benar. Iya, Rebahan sambil ngomongin. scroll. Lucu. Iya, bener banget tuh. Terus ngomongin soal scroll-scroll TikTok, kalian tahu nggak ada kasus yang lagi booming banget sekarang, lagi viral. Apaan tuh? Apa tuh? Nah, masa kagak tahu asli nih, asli. Sumpah nggak tahu. Itu loh Kasih tahu yang dong. kata, iya dong. Ini kan mau dikasih tahu nih, gitu kan. Nih, Iya, silakan. ada kasus tentang yang pelecehan leluhur adat Toraja yang kata dilakuin itu sama wisatawan lokal. Jadi kalau nggak salah beritanya itu ada 2 orang wisatawan. Nah dia itu kayak ngunjungin objek wisata gitu di objek wisatanya kayak semacam objek wisata kubur di em, Kesu kalau nggak salah. Nah abis itu sayangnya dia itu nginjak tengkorak leluhur dengan sengaja lah. Nah otomatis kan kayak secara nggak langsung masyarakat situ pasti marah dong. Adat istiadatnya kayak secara nggak langsung nggak dihargai. Terus jadi nggak sopan lah, bener-bener kayak nurunin banget tuh kesopanan yang ada seharusnya, padahal kan yang kalau kita tahu kayak kita di mana-mana, di tempat baru, mau di tempat lama harus junjung tinggi kayak saling hormatin kayak gitu kan, tata krama pasti Mm-mm. harus ada kan. Nah itu tuh kayak Iya, kayak bener banget gak sih? Sejaman sekarang tuh kayak anak-anak sekolahan kayak nggak punya rasa sopan santun gitu. Mana pada 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 keroyokan, suka keroyokan terus nggak jelas gitu dan pada suka lupa 5S gak sih? Padahal kan itu ya penting ya. senyum sapa itu biasa banget dipelajarin gak sih dari kita SD tuh pasti tahu 5S. Iya, bener banget. Nah, kasus yang terakhir aku lihat juga itu tentang anak SMK yang ngeroyok gurunya sendiri. Kayak, what? Nah, Ngapain? Ih, Demi gak apa sopan dia? banget deh. serius itu beneran sampai ada yang kayak gitu. Demi apa? Beneran, sumpah. Kayak, ih, harus Udah sama serem kalian banget gak makin sih itu. Kacau banget gak sih? Iya, udah kayak nurunin nilai-nilai kearifan lokal sih khususnya. Mulai Iya, Betul. dari yang bener banget. kayak ramah tamah, kesopanan, terus apa lagi tadi budaya nggak sih? Itu juga kearifan lokalnya udah menurun banget. Aduh, jadi sedih nggak sih dengernya? Bacanya juga kayak jadi Hmm. takut sekarang. Kalian tahu gak sih kenapa itu semua tuh bisa terjadi di negara kita? Ya tau lah, Bi. Ini aku kasih tahu ya. Boleh, San. Nah, jadi gini guys penjelasannya. Emang bener banget nih, pada saat ini tuh Indonesia sedang dilanda oleh kasus degradasi moral yang melanda pada masyarakat-masyarakatnya. Kayak yang dibilang Hanin tadi, pada kasus pelecehan leluhur adat Toraja oleh wisatawan lokal. Nah, dalam kasus ini terdapat 2 orang wisatawan lokal berperilaku tidak senonoh di daerah yang bukan tempat tinggal mereka. 2 orang wisatawan lokal tersebut ini melakukan pose foto dengan menginjak tengkorak leluhur di objek wisata kubur, tepatnya di daerah Ketekesu. Apalagi pose foto tak senonoh mereka ini nih, mereka upload ke sosial media mereka tanpa ada rasa bersalah sedikit pun bahwa mereka ini tuh telah mencoreng kebudayaan lokal mereka sendiri. Oleh karena itu nih guys, perilaku 2 wisatawan ini sangatlah melanggar tata krama atau sopan santun, yang dimana tata krama atau sopan santun itu sendiri merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia yang sudah sangat dikenal hampir di seluruh dunia ini.
Nah, terus juga akhir-akhir ini tuh banyak banget bermunculan kasus tentang siswa yang melawan gurunya. Bahkan sampai ada siswa yang tega melakukan pengeroyokan sampai menganiaya gurunya sendiri sampai meninggal, seperti yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Peristiwa ini bermula dengan tewasnya guru pondok pesantren di tangan dua santrinya yang masing-masing masih berusia 17 tahun. Kematian guru ponpes ini diduga karena adanya luka serius di kepala dan punggungnya. Ternyata motif dari kasus ini dikarenakan hal sepele. Pelaku diduga sakit hati karena ponselnya disita oleh guru ponpes tersebut. Generasi milenial Indonesia sudah krisis mental yang sudah tidak mengedepankan kesopanan, etika, dan tata krama dalam bersosialisasi. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kebudayaan asing yang masuk, mengakibatkan terkikisnya budaya tata krama. Hal ini harus segera ditangani oleh kita sebagai generasi penerus bangsa ini. Banyak hal yang dapat kita lakukan agar menumbuhkan kembali budaya tata krama, seperti menanamkan pendidikan moral yang baik dalam diri, seperti senyum, salam, sapa, sopan, santun, menghormati orang yang lebih tua, pendidikan bela negara agar generasi bangsa ini tidak lupa akan ciri khas atau jati diri bangsa Indonesia. Yang dimana kita ketahui bersama, Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman adat istiadat, baik dari Sabang hingga Merauke, yang patut kita hargai, kita pelajari, dan kita lestarikan, bukan dihina atau dilecehkan begitu saja. Itu sangat tidak mencerminkan cinta tanah air dan juga tidak menjaga kearifan lokal bangsa sendiri. Gitu guys, ternyata alasan kenapa kearifan lokal di negara kita itu semakin menurun ya. Apalagi kan kearifan lokal di negara kita tuh salah satunya itu kesopanan ya. Apalagi dari kasus yang tadi Hanin udah bilang yang dia lihat di Instagram atau TikTok tadi, itu banyaknya remaja yang melakukan pengeroyokan. Padahal itu sama sekali bukan contoh dari kearifan negara kita. Apalagi juga yang soal pelecehan pada adat istiadat ya, itu sungguh miris banget sih kalau aku lihat. Jadi sedih banget gak sih dengarnya, dan ya alasan-alasan yang tadi kalian bilang udah bener banget gitu loh, kayak sekarang tuh faktanya ya saat ini yang terjadi ya kayak gitu, alasan-alasan bisa nurunin nilai-nilai kearifan lokal itu ya kayak gitu. Dan sebetulnya kita sebagai generasi muda itu pasti bakal ngelanjutin perjuangan bangsa Indonesia sendiri kan di masa yang akan datang, dan nilai-nilai kearifan yang ada itu perlu buat kita lestariin dan juga perlu kita jaga sampai kapanpun itu. Bahkan walaupun sekarang tuh udah banyak kita lihat fenomena atau kasus-kasus viral yang terkait seperti pengeroyokan guru terhadap murid, atau kan bahkan kayak kasus pelecehan budaya adat daerah tertentu aja udah banyak banget nih sekarang. Itu tuh mengindikasi terkikisnya nilai-nilai kearifan lokal yang seharusnya kita jaga dan harusnya kita junjung tinggi lah nilai-nilai kearifan lokal itu. Dan kalau aku pikir-pikir tuh kita nggak boleh goyah, kita nggak boleh pantang menyerah buat terus mempertahanin nilai-nilai kearifan lokal yang ada supaya ya bangsa kita tetap maju, tetap punya ciri khas dan juga keramah tamahan yang ada. Itu sih menurut aku. Iya bener banget Nin. Kayak kita juga perlu upaya buat implementasi pendidikan karakter gak sih? Biar itu tuh jadi solusi untuk si masalah khas. Nah, pendidikan karakternya ini harus berbasis karena kearifan lokal ini pasti punya makna yang mendalam banget kan sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia. Biar ke depan itu generasi muda bangsa bisa melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang nantinya bakalan jadi jati diri bangsa mereka dan juga jati diri bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu nih kita perlu melakukan upaya-upaya nih untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. Nah, kita sebagai generasi muda ini kita dapat memberikan serta melakukan pembelajaran bela negara kepada generasi muda yang lainnya. Kita juga nih dapat mendorong generasi muda untuk belajar belajar sorry belajar budaya lokal agar generasi muda ini dapat menghormati budaya lokal. Kalau generasi muda itu sendiri tahu budaya lokalnya kayak gimana, generasi muda ini dapat menjadikan budaya sebagai identitas mereka nih, serta mereka juga dapat mengadakan pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Kayaknya semua upaya-upaya itu gak bakal terwujud kalau misalnya cuma
dilakuin oleh satu atau dua orang yang mungkin lebih paham tentang permasalahan yang tadi kita bahas. Apalagi kan kita sebagai generasi muda ya, generasi penerus bangsa yang dimana kita tuh melanjutkan tugas-tugas dari yang terdahulu. Jadi itu tuh merupakan tugas berat banget ya buat kita untuk memajukan negara kita. Apalagi kita ketahui negara Indonesia itu kan udah mulai terkikis kearifan lokalnya, norma-norma Benar-benar. kesopanannya, Setuju, ya. setuju. Jadi kayak fair banget deh buat kita. Iya. Ya kalau dibilang-bilang kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Itu nggak sih? Pasti Betul sekali. ya banyak lah yang kita bisa dapat gitu pelajaran-pelajaran kalau ngomongin kasus-kasus viral tentunya pasti bakal banyak hikmahnya dan banyak hal-hal baik yang harusnya kita pertahanin dan sebagainya. Itu sih paling. Aduh, berat banget deh pembahasan kita kali ini. Padahal kita mau say hi doang buat nanya kabar. Tapi kayaknya nambah-nambah pengetahuan kita juga sih, Nim. Ya, Benar. apalagi Sausan tuh tadi keren banget gak sih ngejelasinnya? Wow. Dosen emang the best. Oke, aku kayaknya mau udahan dulu deh guys video call-nya. Kalau misalnya kalian ada waktu lagi, mungkin kita bisa video call lagi kali ya. Atau enggak kita berkabar aja di grup. Dan ya dikit lagi kan masuk kuliah nih, kita bisa ketemu deh. Iya. Akhirnya ketemu. Yeay. Yaudah ya guys, Dulu ya see you. guys. See you, selamat istirahat. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Bye.